Kisah Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus. Pertama, dakwah Nabi Yunus di kota Ninawa. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah di kota Ninawa yang saat itu penduduknya penuh dengan kemaksiatan, menyembah berhala, dan menolak kebenaran. Dengan penuh semangat, beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, meninggalkan kebiasaan buruk, dan hidup dengan penuh kebaikan. Namun, kaum Ninawa tidak mau mendengar. Mereka mengejek, menolak, dan bahkan mencemooh Nabi Yunus. Mereka menganggapnya hanya seorang manusia biasa yang tidak layak untuk diikuti. Nabi Yunus pun merasa sangat kecewa dan marah. Sebagai seorang manusia, beliau merasa frustasi dan putus asa, menganggap kaumnya tidak akan pernah berubah. Karena itu, tanpa menunggu wahyu dari Allah, beliau memutuskan untuk meninggalkan mereka. 3. Nabi Yunus naik kapal dan dilempar ke laut. Setelah meninggal di Nawa, Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menemukan sebuah kapal dagang yang akan berlayar. Karena beliau adalah orang asing, awalnya para awak kapal ragu membawanya, tetapi akhirnya mereka mengizinkannya naik. Namun di tengah perjalanan, badai besar datang, menghantam kapal dengan ombak raksasa. Kapal hampir terbalik, dan para awak kapal merasa ini bukan badai biasa, melainkan ada tanda bahwa seseorang di kapal yang telah melakukan kesalahan besar. Mereka pun memutuskan untuk undian guna menentukan siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal bisa selamat. Akhirnya Nabi Yunus keluar. Awalnya mereka ragu karena melihat beliau sebagai orang yang baik dan tidak mungkin menjadi penyebab musibah. Namun setelah undian diulang hingga ketiga kali, nama Nabi Yunus tetap keluar. Akhirnya dengan berat hati, mereka melempar Nabi Yunus ke laut. Empat, ditelan ikan besar. Begitu jatuh ke laut, Nabi Yunus berusaha berenang, tetapi tiba-tiba seekor ikan besar, disebut paus dalam beberapa riwayat, datang dan langsung menelannya atas perintah Allah. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak mati, tetapi tetap hidup dalam keadaan sangat sulit. Suasana di dalam perut ikan gelap gurita, pengap, dan penuh dengan cairan lambung ikan yang bisa merusak tubuhnya. Dalam keadaan itu, Nabi Yunus merasa sangat menyesal dan menyadari kesalahannya. Beliau sujud di dalam perut ikan dan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah mendengar doa Nabi Yunus karena beliau benar-benar tulus dalam pertobatannya. Setelah beberapa waktu di dalam perut ikan, beberapa riwayat menyebut 3 hari, 7 hari, atau bahkan 40 hari. Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Nabi Yunus tergeletak lemah di atas pasir pantai. Tubuhnya yang sangat kurus, kulit pucat, dan kondisinya sangat lemah karena tidak makan dan tidak minum dalam waktu lama. Allah pun menumbuhkan pohon labu di dekatnya. Daun pohon labu ini sangat lebar, memberikan naungan dari matahari, dan buahnya bisa dimakan, sehingga membantu Nabi Yunus pulih kembali. Nabi Yunus kembali ke kaumnya.
Setelah kesehatan membaik, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke Ninawa. Betapa terkejutnya beliau ketika sampai di sana, karena seluruh penduduk telah beriman kepada Allah. Mereka menyambut hormat Nabi Yunus dengan penuh cinta. Dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, Nabi Yunus melanjutkan tugasnya untuk membimbing kaumnya, mengajarkan mereka tentang tauhid, kebaikan, dan ajaran Islam. Penduduk Ninawa pun hidup dalam keberkahan dan keselamatan, dan mereka menjadi salah satu kaum yang selamat dari azab Allah karena mereka mau bertobat sebelum terlambat. Hikmah dari kisah Nabi Yunus. Pertama, kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian. Nabi Yunus seharusnya lebih sabar dalam berdakwah, tetapi beliau terburu-buru pergi tanpa izin Allah. Kedua, Allah selalu menerima tobat hambanya. Meskipun Nabi Yunus telah melakukan kesalahan, Allah tetap mengampuninya setelah beliau bertaubat dengan sungguh-sungguh. 3. Doa bisa mengubah takdir. Doa Nabi Yunus menjadi bukti bahwa doa yang ikhlas bisa menyelamatkan seseorang dari kesulitan sebesar apapun. 4. Jangan mengambil keputusan berdasarkan emosi. Nabi Yunus pergi ke dalam keadaan marah dan akhirnya harus belajar dari pengalaman pahitnya. 5. Rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Kaum Ninawa seharusnya mendapatkan azab, tetapi karena mereka bertaubat, Allah pun menyelamatkan mereka.